Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati dan juga dikasihi oleh Tuhan. Ada sukacita yang memenuhi ruang hati kita ketika kita boleh kembali menikmati pagi yang indah dan menyegarkan ini. Dan kita berharap bahwa hari ini ada hal-hal yang manis dan indah yang Tuhan akan nyatakan bagi kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita siapkan hati kita untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Hati dan pikiran kami telah siap ya Tuhan untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Terangi ya Tuhan, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimampukan untuk memahami dan juga menghayati firman-Mu ini. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengar. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita terambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-18 yang berbunyi demikian. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Tema perenungan kita pada saat ini, tantangan pelayanan. Hidup ini adalah sebuah perjuangan. Karena dalam hidup ini kita diperhadapkan dengan tantangan kehidupan. Dan setiap orang tentunya mempunyai cara sendiri dalam menghadapi tantangan itu. Paul Stolz membagi ada 3 tipe orang dalam menghadapi tantangan hidup. Tipe yang pertama disebut sebagai tipe quitter. Tipe yang pertama ini sangat mudah sekali menyerah. Belum berjuang tetapi sudah bilang tidak sanggup. Tipe ini selalu katakan tidak kalau ditunjuk dalam melakukan sesuatu. Tipe yang kedua disebut sebagai tipe camper. Tipe ini ketika tantangan di hadapannya, ia berjuang setengah-setengah. Baru setengah perjalanan tetapi selalu mengatakan sudah cukup. Tipe ini sangat cepat puas. Baru mendaki sedikit, dia putuskan untuk berkemah dan pulang. Dan yang ketiga adalah tipe climber. Tipe ini tidak pernah menyerah dalam perjuangannya. Segala bentuk perjuangan dihadapi dengan penuh optimis. Apapun tantangan di hadapannya, ia akan terus menghadapi sampai tantangan itu dilewati dengan baik. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya kira Paulus dan Silas ini adalah tipe yang ketiga, yang tidak mudah menyerah dengan tantangan pelayanan, yang terus berjuang agar Injil dapat tersebar ke seluruh dunia. Paulus dan Silas setelah berjumpa dengan Kristus menjadi pekabar Injil yang sangat luar biasa. Saat Rasul Paulus dan Silas berada di Filipi untuk memberitakan Injil,
Ternyata sangat sedikit orang yang mau percaya kepada Yesus Kristus. Dan hanya seorang perempuan yang bernama Lydia, pedagang kain ungu dari kota Tiatira, dan seisi rumahnya memberi diri untuk dibaptis. Sekalipun banyak yang tak merespon dengan baik, tetapi mereka tetap semangat untuk memberitakan Injil. Tantangan lain pun menghampiri Paulus dan Silas ketika seorang perempuan yang memiliki roh tenung berhari-hari mengganggu dan mengambil keuntungan dari pelayanan Paulus. Roh tenung itu adalah pekerjaan roh jahat yang menelaah nasib seseorang. Mereka mendapat penghasilan dari situ dengan mengikuti Paulus dan Silas dari belakang sambil berseru, katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." Paulus kemudian mengusir roh jahat itu dari tubuh perempuan itu dengan kuasa nama Yesus Kristus. Sebab itu sangat mengganggu pelayanan pemberitaan Injil yang dilakukannya bersama Silas. Di dalam suatu pelayanan selalu ada gangguan dari kuasa kegelapan. Dan kalau kita baca nas selanjutnya, maka kita akan melihat bahwa puncak dari tantangan itu ketika Paulus dan Silas akhirnya dipenjara. Karena tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan itu akan lenyap. Mereka akhirnya menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Akhirnya Paulus dan Silas dipenjara. Tapi lagi-lagi tantangan ini tidak membuat Silas dan Paulus ini mundur. Tetapi mereka tetap bertahan dan sangat bergantung pada Allah yang telah mengutus mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, setiap pemberitaan Injil dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun Injil itu disampaikan, selalu ada saja tantangannya. Bahkan iblis bisa memakai cara apa saja untuk mencuri hati dan fokus kita. Bahkan bisa dengan memberi hal-hal yang baik dalam hidup kita, atau juga dengan mengatasnamakan Tuhan. Karena itu mari kita minta hikmat dari Allah untuk menghadapi tantangan dan kesulitan dalam pelayanan, untuk dapat membedakan mana kuasa Allah dan mana kuasa kegelapan. Sebesar apapun kuasa kegelapan tidak akan bisa menggagalkan rencana Allah, karena kuasa Allah jauh lebih besar dari kuasa yang ada dalam dunia ini. Sebesar apapun tantanganmu, tetaplah teguh. Percaya bahwa dengan kuasa Allah kita sanggup menghadapi tantangan dalam hidup kita. Terpujilah Kristus atas firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami menyadari Tuhan bahwa saat Tuhan mengutus kami untuk memberitakan Injil, kami akan diperhadapkan dengan tantangan-tantangan. Tetapi kami percaya bahwa kuasa Allah sungguh besar, sanggup memberi pertolongan dan perlindungan, sehingga sebesar apapun tantangan dan pergumulan yang kami alami, tak dapat menggagalkan setiap rencana Allah dalam hidup kami. Ya Tuhan, di tengah sukacita pagi ini kami membawa kepadamu untuk setiap tugas yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini. Beri kami hikmat, beri kami kesehatan dan juga kekuatan, sehingga kami dapat melakukan tugas sebaik-baiknya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Adapun pergumulan yang kami hadapi Tuhan, Engkau memberkati kami, Engkau menopang kami. Ajar kami untuk terus melibatkan Tuhan dalam hidup ini. Karena saat kami berserah kepada Tuhan, maka saat itu juga Tuhan akan menyatakan kuasa Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit, yang saat ini masih terus merindukan pemulihan dari Tuhan. Mohon Tuhan menjumpai setiap mereka, menjamah dan juga memberi damai sejahtera, sehingga sekalipun fisik melemah, tetapi ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada mereka, sehingga dalam keadaan sakit mereka terus berharap hanya kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami berdoa
Bagi setiap orang tua kami yang lanjut usia, jaga dan lindungi mereka Tuhan. Kami menyadari bahwa mereka sungguh berharga dalam hidup kami, karena dari mereka kami belajar keteladanan hidup. Ajar kami Tuhan untuk terus memberi perhatian dan juga memberi kasih sayang kepada orang tua kami yang lansia. Ya Tuhan, saat ini juga kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini akan berangkat ke sekolah, akan mengikuti proses belajar. Berkati setiap mereka, jaga dan lindungi mereka, jauhkan mereka dari segala mara bahaya. Beri mereka kemampuan, kecerdasan, sehingga mereka dapat menyerap ilmu dengan baik. Pada akhirnya kami menyerahkan segala keberadaan hidup kami hanya ke dalam tuntunan kasih-Mu Tuhan. Engkau yang akan terus menopang kami dan menjaga kami, sehingga kami tetap berjalan dengan penuh percaya bahwa ada Tuhan dalam hidup kami. Inilah doa kami Tuhan, sambut sempurnakan karena kami berdoa hanya melalui satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.